What? Tingginya angka kecelakaan di pelabuhan karena truk odol disebabkan kurangnya kesadaran dari pihak terkait. Hi Sobat Mitra Darat, tahukah kalian tentang truk odol, atau yang lebih dikenal sebagai truk overdimensi dan overload, serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban di pelabuhan kita? Apa itu truk odol? Truk odol adalah kendaraan pengangkut barang yang melebihi batas dimensi dan atau muatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di pelabuhan, keberadaan truk odol menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Regulasi terkait truk odol. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan, serta sanksi bagi pelanggar. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Peraturan ini menjelaskan lebih detail mengenai persyaratan teknis kendaraan, termasuk dimensi dan muatan. 3. Peraturan Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait tata cara pengangkutan barang dan penindakan terhadap truk odol. 4. Peraturan daerah. Pemerintah daerah Kota Ternate juga memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayahnya. Dampak negatif truk odol di pelabuhan. 1. Kerusakan infrastruktur. Truk odol dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan lainnya. 2. Kecelakaan lalu lintas. Muatan berlebih dan dimensi yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di area pelabuhan. 3. Hambatan lalu lintas. Truk odol seringkali bergerak lambat dan dapat menyebabkan kemacetan di area pelabuhan. 4. Kerugian ekonomi. Kerusakan infrastruktur dan kecelakaan lalu lintas akibat truk odol dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. 5. Pencemaran lingkungan. Emisi gas buang dari truk odol yang seringkali tidak terawat dapat mencemari udara di sekitar pelabuhan. Contoh insiden kapal akibat truk odol. Meskipun jarang terjadi secara langsung, truk odol dapat berkontribusi pada insiden kapal melalui beberapa cara. 1. Keterlambatan bongkar muat. Truk odol yang menyebabkan kemacetan dapat menghambat proses bongkar muat barang di pelabuhan, sehingga kapal mengalami keterlambatan. 2. Kerusakan barang. Muatan berlebih pada truk odol dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang diangkut, termasuk barang yang akan dimuat ke kapal. 3. Kecelakaan di area pelabuhan. Kecelakaan yang melibatkan truk odol di area pelabuhan dapat mengganggu operasional pelabuhan secara keseluruhan, termasuk jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. Upaya penanggulangan truk odol. 1. Penegakan hukum. Aparat kepolisian dan dinas perhubungan harus meningkatkan penegakan hukum terhadap truk odol. 2. Pengawasan di pintu masuk pelabuhan. Peningkatan pengawasan di pintu masuk pelabuhan untuk mencegah truk odol masuk. 3. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada pemilik truk dan pengemudi tentang bahaya truk odol dan pentingnya mematuhi peraturan. 4. Perbaikan infrastruktur. Pemerintah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di sekitar pelabuhan. 5. Peningkatan kapasitas pelabuhan. Peningkatan kapasitas pelabuhan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas truk di area pelabuhan.